Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan sebuah materi yang telah kami bahas, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Lanjut, Mas. Oke, di sini perkenalan dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Ibrahim Ahmad dengan NIM A11 2021 13 223. Saya Ahmad Idris Zulfikar, NIM A11 2021 13418. Saya Harahdi Jonika dengan NIM A11 2021 13496. Saya Lutfiana Hamidah Serli Pradana dengan NIM A11 2021 13846. Saya Zarigina Syafira, NIM A11 2021 13847. Saya Safa Amelia Putri dengan NIM A11 2021 13848. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah suatu keharusan karena memiliki nilai-nilai luhur yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia dalam keragaman. Pancasila juga mengandung prinsip-prinsip yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan, yaitu demokrasi, supremasi hukum, dan kesejahteraan rakyat. Sebagai dasar negara, Pancasila harus diimplementasikan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tentunya tidak mudah, namun dengan kesadaran dan pemahaman yang baik tentang Pancasila, maka implementasi Pancasila sebagai dasar negara bisa tercapai. Selanjutnya, sejarah singkat Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Proses pembentukan Pancasila dimulai sejak masa pergerakan nasional, ketika para tokoh bangsa berusaha mencari rumusan ideologi yang dapat mengikat seluruh rakyat Indonesia. Pada saat itu, terdapat beberapa pandangan ideologi yang berbeda-beda seperti sosialisme, liberalisme, dan nasionalisme. Setelah melalui diskusi panjang, akhirnya lahirlah Pancasila sebagai rumusan ideologi yang disepakati oleh seluruh tokoh bangsa. Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila ini menjadi landasan bagi negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memiliki 5 nilai yang menjadi landasan utama. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, nilai-nilai tersebut adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita untuk selalu menghormati Tuhan yang Maha Esa dan menjalankan ajaran agama dengan baik. Kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut kita untuk saling menghargai satu sama lain tanpa memandang latar agama, ras, atau suku. Persatuan Indonesia mendorong kita untuk bersatu padu demi kepentingan berbangsa dan negara. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan keputusan dan kebijaksanaan negara. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menuntut adanya kesetaraan dan keadilan dalam pemerataan sumber daya dan kesejahteraan sosial. Makna-makna yang tergantung dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna-makna yang penting dan tergantung satu sama lain. Ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama menjadi landasan bagi keberadaan nilai-nilai lainnya. Tanpa adanya pengakuan akan keberadaan Tuhan, maka nilai-nilai seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan mampu berkembang dan diterapkan dengan baik. Selain itu,
Nilai-nilai dalam Pancasila juga terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan saling memperkuat satu sama lain. Tanpa adanya persatuan, maka kerakyatan tidak akan mampu dipimpin secara bijaksana dan efektif. Begitu pula sebaliknya, tanpa adanya partisipasi aktif dari rakyat, maka permusyawaratan perwakilan tidak dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, dalam menerapkan Pancasila sebagai dasar negara, kita harus memahami makna-makna yang tergantung satu sama lain ini untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang adil dan sejahtera. Selanjutnya yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan hanya sekedar ideologi atau pandangan politik, tetapi juga merupakan cara hidup bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus tercermin dalam perilaku sehari-hari. Sebagai contoh, nilai ketuhanan yang Maha Esa dapat diterapkan dengan selalu menghormati agama dan keyakinan orang lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diwujudkan dengan tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Persatuan Indonesia dapat dijaga dengan menghargai perbedaan budaya dan suku bangsa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat diterapkan dengan terlibat aktif dalam proses demokrasi, seperti pemilihan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dengan tidak melakukan tindakan korupsi dan membayar pajak secara patuh. Menghargai dan menerapkan Pancasila. Pancasila bukan hanya sekedar sebuah teori atau doktrin yang terpampang di atas kertas. Pancasila adalah suatu kepercayaan, suatu nilai yang harus kita junjung tinggi dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai warga negara Indonesia harus menghargai dan menerapkan Pancasila dalam segala aspek kehidupan. Kita harus memahami bahwa Pancasila adalah landasan utama bagi bangsa ini untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan di berbagai bidang. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, namun juga menjadi pedoman dalam pembuatan kebijakan di berbagai bidang. Implementasi Pancasila dapat dilihat dalam membangun nasional yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Dalam bidang ekonomi, implementasi Pancasila dapat dilihat melalui kebijakan pemerintah yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial, begitu juga dalam bidang politik. Implementasi Pancasila dapat dilihat dari sistem demokrasi yang diterapkan dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan di berbagai bidang merupakan langkah penting dalam memastikan keberlangsungan bangsa Indonesia. Dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila, kebijakan yang dibuat dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Selain itu, implementasi Pancasila juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menghargai perbedaan. Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum. Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan di bidang hukum, memperbaiki regulasi dan undang-undang yang ada, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Dengan adanya sistem hukum yang kuat dan terpercaya dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Implementasi politik dan strategi nasional di bidang ekonomi. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan dan program dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan mendorong investasi dan ekspor. Dalam hal ini, pemerintah memberikan insentif dan fasilitas bagi investor asing yang ingin
yang ingin berinvestasi di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga melakukan kerjasama dengan negara-negara lain untuk memperluas pasar ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang, seperti sektor pariwisata, perikanan, dan industri kreatif. Pemerintah juga memberikan dukungan bagi UMKM atau usaha mikro kecil menengah untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas mereka. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lapangan kerja baru dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, implementasi politik dan strategi di bidang politik. Dalam implementasi politik dan strategi di bidang politik, Pancasila memegang peranan penting. Nilai-nilai dalam Pancasila seperti Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan harus tercermin dalam setiap kebijakan yang dibuat. Hal ini akan menjaga stabilitas politik dan menghindari konflik yang dapat merusak persatuan bangsa. Selain itu, penting untuk memperhatikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam pembuatan kebijakan di bidang politik. Kebijakan yang adil dan merata akan membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, para pemimpin politik harus memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan dan keputusan mereka. Selanjutnya, implementasi politik strategi di bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan merupakan aspek penting dalam kehidupan bangsa. Oleh karena itu, implementasi politik dan strategi yang tepat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa negara kita aman dan terlindungi dari ancaman luar maupun dalam. Dalam hal ini, peran TNI sangatlah krusial. TNI harus mampu menjaga kedaulatan negara, melindungi rakyat, dan mengamankan wilayah Indonesia dari berbagai ancaman seperti terorisme, separatisme, dan konflik antar bangsa. Untuk mewujudkannya, TNI harus memiliki persenjataan dan teknologi yang memadai, serta melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.